tempat kita mengupas makna-makna mendalam dari karya sastra Indonesia. Aku, Raisa, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam perjalanan memahami keindahan kata dan makna. Di episode kali ini, aku mau ngajak kalian sedikit mengenal apa sih sastra kontemporer. Dalam sastra kontemporer, kita sering menemukan gaya bahasa yang lebih bebas, simbolisme yang kuat, dan tema yang sangat personal. Karya sastranya itu tidak melulu panjang, tapi yang pendek itu bisa mencakup makna yang dalam dan luas. Sastra kontemporer memiliki ciri khas yang kebebasan berekspresi, tema yang beragam dan relevan. Dan salah satu contoh karya sastra Indonesia yang akan kita bahas hari ini yaitu puisi yang berjudul Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan, karya Remy Silado. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama teman kita yaitu Rafa. Halo Rafa, apa kabar? Halo Raisa, halo juga Sobat Kata. Kabar baik nih, kamu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Aku seneng banget nih karena hari ini kita bisa bertemu di ruang puisi. Hari ini aku sama Rafa bakal bahas satu puisi yang walaupun pendek ya, tapi tuh kayaknya mengguncang gitu ya. Puisi apa tuh Raisa? Kita akan membedah satu puisi karya sastrawan Indonesia yaitu Bapak Remy Silado dengan karyanya yang berjudul Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan. Sebelum bahas puisinya, kita ulas dulu sedikit ya tentang penulisnya. Setahu aku Pak Remy Silado ini tuh yang menggagas puisi beling ya. Iya Raisa, Pak Remy Silado ini merupakan tokoh yang menggagas puisi beling sekitar tahun 1972. Pak Remy Silado ini merupakan tokoh yang paling dikenal dan berperan dalam mempopulerkan puisi beling. Ia juga dikenal sebagai sastrawan, penulis, dan juga aktor yang serba bisa. Nah, dari tadi kita bahas puisi beling. Sebenarnya puisi beling itu apa sih, Rafa? Nah, yang kita ketahui ya Sobat Kata, beling sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti nakal, susah diatur, atau suka memberontak. Menurutku puisi beling adalah puisi yang lugas, puisi yang lugu, awam, dan ada juga yang menyebutnya sebagai puisi nakal. Puisi beling sendiri seringkali menggunakan bahasa sehari-hari dan diksi yang unik. Oh, berarti karena menggunakan bahasa sehari-hari itu, jadi puisinya tuh jadi mudah dipahami ya oleh pembaca awam. Iya, benar banget nih. Remy Silado itu bukannya nama pena ya, Rafa? Iya, nama aslinya yaitu Japi Tambayong. Nama Remy Silado mulai dikenal waktu beliau membentuk grup musik saat SMA yang bernama Remy Silado. Seperti itu, Raisa. Oh, berarti waktu SMA Pak Japi Tambayong itu bikin satu grup musik yang dinamai Remy Silado, dan waktu terkenal akhirnya dia jadi dikenal dengan nama Remy Silado ya. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan puisi, aku bakal bacain puisinya dulu ya, teman-teman. Jika laki mahasiswa, ya perempuan mahasiswi. Jika laki saudara, ya perempuan saudari. Jika laki pemuda, ya perempuan pemudi. Jika laki putra, ya perempuan putri. Jika laki kawan, ya perempuan kawin. Jika kawan kawin, ya jangan ngintip. Wah, puisinya memang pendek ya, tapi aku kok nyelekit dan ngena banget ya. Iya bener Rafa, aku pas baca puisi itu kayak lucu, tapi bikin aku jadi mikir. Nah, menurut kamu ya Rafa, kenapa sih puisinya tuh bisa selucu dan sekritik itu? Nah, itu karena Pak Remy Silado ini jenius dalam bermain kata. Ia mulai dengan pola yang kita udah familiar banget seperti kata mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudari, pemuda-pemudi, kayak pelajaran bahasa Indonesia di sekolah gitu loh. Iya, klasik banget tuh. Iya, puisi ini tuh berakhir dengan sebuah tweet humor yang menunjukkan pentingnya menghormati privasi sesama manusia. Oh, yang pas kawan-kawan itu ya? Iya, dengan menggambarkan situasi yang lucu di mana kata kawan dan kawin
diingatkan untuk tidak mengintip. Puisi ini menyoroti bahwa penghormatan terhadap hak privasi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi individu. Permainan kata itu menggelitik tapi juga menyentil gitu loh. Tapi jadi kita tiba-tiba tuh sadar, wah ternyata ini bukan cuma soal istilah, tapi mengandung kayak hak asasi, privacy, bahkan cara kita memandang dan memperlakukan orang lain. Dan yang paling enak itu ya, yang pas bagian terakhir, yang jangan ngintip. Itu tuh kayak lucu, tapi juga bikin dia tuh mikir. Itu tuh soal batas dan etika sosial ya. Iya benar banget, kata ngintip di situ juga simbolik juga, bisa jadi soal privasi dalam berhubungan, bisa juga tentang gimana kita kadang kepo dan atau mencampuri urusan orang lain, padahal kita sendiri juga udah punya ranah pribadi gitu loh. Berarti bisa dibilang Pak Remi Seladu ini pakai bahasa yang lucu, terus satir buat menyampaikan pesan seriusnya nih, dengan menyelipkan humor dalam bahasa yang sederhana. Pak Remi itu malah ngajak kita belajar empati dan sadar bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama ya. Iya, tepat sekali. Dan menurutku ini gayanya yang efektif banget, humor sebagai jalan masuk, lalu kritik sebagai isinya. Permainan kata oleh Pak Remi Selado ini digunakan untuk menggambarkan konsep kesetaraan gender dengan menunjukkan bahwa setiap istilah yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diberlakukan dengan adil. Wah, keren sekali ya Pak Remi Selado ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan puisi Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan karya Remi Selado adalah sebuah karya yang menggunakan permainan kata dan gaya puisi yang lucu untuk menyampaikan pesan tentang kesetaraan gender, penghormatan hak asasi, dan privasi. Puisi ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya menghormati hak dan privasi setiap individu sambil memberikan pesan serius dengan cara yang kreatif dan juga menghibur. Jadi buat kamu yang tadi dengerin puisinya itu sambil ketawa, coba deh pikirin ulang. Sebenarnya kata-kata lucu itu tuh ada loh pesan yang serius. Terima kasih banyak ya Rafa udah sharing insight-nya. Sama-sama Raisa, semoga puisi ini jadi cermin kecil buat kita semua ya Sobat Kata. Amin. Oke Sobat Kata, sampai sini dulu ya obrolan kita hari ini. Jangan lupa follow dan share video ini kalau ini kalian suka. Dan seperti kata Remi Selado, kalau kawan kawin, jangan ngintip. Bye!